Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara berada, sukacita yang terus senantiasa kita nikmati itu adalah berkat yang dinyatakan oleh Tuhan sebagai bentuk cinta kasih dan anugerah yang senantiasa diberikan. Pada saat ini kita kembali bertemu dan disapa melalui renungan ceria yang setia sampai pada saat ini menguatkan dan memotivasi kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada saat ini terambil di dalam kitab Yehezkiel pasal 33 ayat 1 sampai ayat 6. Saya akan membacakan, silakan saudara menyimaknya. Demikian sabda Tuhan, tugas Yehezkiel sebagai penjaga. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, berbicaralah kepada teman-temanmu sebangsa dan katakanlah kepada mereka, kalau aku mendatangkan pedang atas sesuatu negeri dan bangsa negeri itu mengambil seorang dari antara mereka dan menempatkan dia menjadi penjaganya, dan penjaga ini melihat pedang itu datang atas negerinya, lalu meniup sangkakala untuk memperingatkan bangsanya. Kalau ada seorang yang memang mendengar suara sangkakala itu tetapi ia tidak mau diperingatkan, sehingga sesudah pedang itu datang ia dihabiskan, darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Ia mendengar suara sangkakala tetapi tidak mau diperingatkan, darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Kalau ia mau diperingatkan, ia menyelamatkan nyawanya. Sebaliknya, penjaga yang melihat pedang itu datang tetapi tidak meniup sangkakala dan bangsanya tidak mendapat peringatan, sehingga sesudah pedang itu datang, seorang dari antara mereka dihabiskan. Orang itu dihabiskan dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya dari penjaga itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah adalah mereka yang terus setia membaca, merenungkan, lalu melakukan firman itu dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat renungan ceria, tema yang saya angkat dari bacaan kita adalah ibadah sebagai gaya hidup. Bicara soal ibadah tentu banyak pola, banyak model, dan banyak sudut pandang. Saya teringat di tahun 2010 ketika saya diutus praktek ke Medan. Pertama kali saya diperkenalkan karena bagi saya persekutuan, peribadatan itu tidak dipengaruhi oleh cara berpakaian. Karena memang latar belakang saya adalah orang lapangan. Jadi ketika saya pertama kali ibadah menggunakan jaket jeans yang sudah mulai koyak, dan saya memang suka yang seperti itu. Ternyata ketika diperkenalkan, separuh dari yang mengikuti persekutuan pemuda itu tidak percaya kalau saya adalah seorang mahasiswa teologi, atau katakanlah seorang hamba Tuhan, karena melihat dari cara berpakaiannya. Lalu selang beberapa bulan kemudian, ketika sudah mulai diberi tanggung jawab dalam pelayanan, saya pun diajak untuk besuk ke salah satu warga jemaat yang sakit. Ketika dalam perkunjungan itu di rumah sakit, salah satu keluarganya adalah orang yang sangat tekun membaca Alkitab dan banyak hafal ayat-ayat Alkitab. Lalu dalam percakapan di sana, seorang keluarga ini juga bertanya kepada saya, lalu saya sampaikan,
dan menanyakan sepintas. Saya tidak tahu ataukah beliau ini menguji atau memang apa, tetapi pertanyaan yang diajukan begini. Kalau saudara adalah calon hamba Tuhan, dikatakan seperti itu, calon pendeta, tentu rajin membaca Alkitab. Ya, saya katakan. Tahukah saudara berapa pasal Yehezkiel itu? Sejenak saya terdiam, baru kemudian saya mengingat-ingat. Dan beliau ini kembali, kalau Anda tidak tahu jumlah pasal Yehezkiel, saya tidak percaya saudara ini mahasiswa teologi. Lalu saya jawab, Yehezkiel kalau tidak salah itu 48 pasal. Beliau terdiam lalu menyatakan, saya baru percaya. Saudara, dari dua kisah ini yang mengena kepada saya menarik sebuah pemahaman. Tidak sedikit di antara kita yang mengukur ibadah itu hanya sebatas ritual, dari cara berpakaian, lalu hafal ayat Alkitab. Itu tidak salah, dan itu merupakan bagian yang menurut saya secara pribadi sebagai orang percaya kita haruslah demikian. Dalam menghadap Tuhan itu harus memiliki kerapian. Sebagai pengikut Kristus pun kita juga harus banyak tahu tentang ayat Alkitab, atau bahkan titik komanya pun kalau bisa kita hafal. Tetapi yang menjadi persoalan bukan soal itu ukuran ibadah yang sesungguhnya. Kalau kita baca dan kita cermati dari perjalanan Yehezkiel, bahwa bagian ini mengajari kepada kita ibadah tidak dibatasi atau tidak diukur oleh bagaimana penampilan, oleh bagaimana kita menghafal seluruh isi Alkitab. Tetapi ibadah itu merupakan sesuatu yang dihidupi, artinya dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari bagian ini, supaya kita menjadikan ibadah itu sebagai gaya hidup yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, apa yang dapat kita pelajari dari bagian ini? Bahwa kita harus memiliki keintiman dengan Tuhan, hubungan baik dengan Tuhan. Ayat 1 disampaikan bahwa datanglah firman Tuhan kepadaku. Yehezkiel sebagai manusia biasa, ia yang karib dengan Tuhan dan mendapat firman Tuhan ini sebagai bukti bahwa tidak mungkin firman Tuhan itu datang kepada seseorang yang memang hidupnya tidak dekat dengan Tuhan atau tidak intim dengan Tuhan. Mungkin saja bisa terjadi, tetapi itu sangat jarang. Maka supaya kita dalam menjalani kehidupan ini, menjadikan hidup kita sebagai ibadah atau sebagai gaya hidup, ibadah itu sebagai hidup adalah teruslah bangun keintiman dengan Tuhan melalui bacaan firman Tuhan, melalui renungan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, selain kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, maka dari bacaan kita juga terkandung bahwa di dalam menjalani kehidupan ini, bahwa ibadah sebagai gaya hidup itu dibutuhkan tanggung jawab. Tanggung jawab apa yang disampaikan dalam bagian ini adalah bahwa kita sebagai orang percaya memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan kabar sukacita, untuk memperingatkan sesama kita. Meskipun dua reaksi kita dapatkan di sana. Ada mereka yang mau mendengar nasihat yang kita sampaikan, peringatan yang kita sampaikan, tetapi juga ada yang tidak mau mendengar. Tetapi tanggung jawab kita
adalah didengar atau tidak harus kita sampaikan. Karena di dalam panggilan kehidupan kita, Allah sama sekali tidak pernah memaksa umat untuk harus seperti apa yang Tuhan mau, tetapi memberi sebuah kebebasan. Nah, maka bagian ini tanggung jawab kita adalah sampaikan apa yang Tuhan kehendaki sesuai dengan firman Tuhan. Persoalan diterima dengan baik atau tidak bukan urusan kita. Tetapi ketika kita tidak mau menyampaikan karena kita mengukur segala sesuatunya menurut akal pikiran kita pribadi, maka dalam bacaan kita juga ada sebuah resiko yang akan kita hadapi. Maka saudara yang terkasih, mari kita jalani kehidupan ini dan jadikan ibadah itu sebagai gaya hidup dengan bertanggung jawab, menyampaikan, memperingatkan kepada sesama kita kebenaran firman Tuhan. Lalu yang ketiga, bahwa ibadah sebagai gaya hidup orang percaya adalah menyampaikan kebenaran atau hidup dalam integritas. Kita sebagai orang percaya diajak bersama untuk kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Ini yang penting dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa berkata benar, bertindak benar, itulah bagian dari ibadah. Bukan ketika ibadah secara ritual kita sepertinya kudus, tetapi ketika menjalani kehidupan hari-hari ini sudah kudis. Tetapi baik ibadah ritual maupun ibadah dalam bentuk kehidupan sehari-hari sama dalam artian adalah ketika ritual kita lakukan, kita memprioritaskan waktu dengan Tuhan. Ketika praktik hidup itu kita jalankan, kita menjalankan apa yang kita lakukan di dalam persekutuan ritual. Artinya, hiduplah dalam kebenaran. Maka, jangan pernah kompromi, tetapi belajarlah terus untuk membangun persekutuan yang intim dengan Tuhan. Belajarlah hidup bertanggung jawab. Maka, perjalanan kehidupan kita senantiasa benar di hadapan Tuhan. Sampaikan apa yang harus kita sampaikan. Diterima atau tidak diterima bukan tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita hanya menyampaikan. Dan jangan pernah kecewa ketika kita menyampaikan kebenaran tetapi ditolak. Atau ketika orang tidak percaya dengan penampilan, dengan keberadaan kita. Atau bahkan kalau kita ketika ditanya salah satu bagian Alkitab namun kita tidak menguasai, lalu kita dianggap atau tidak layak untuk melayani Tuhan. Bukan itu persoalannya. Tapi hiduplah terus dalam kebenaran dengan penuh tanggung jawab dan bergaul karib dengan Tuhan sebagai wujud ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan memberkati.